Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang berlatar belakang pembunuh bayaran. Ya, kembali lagi kita akan membahas tentang seorang pembunuh bayaran. Film ini berjudul Bangkok Dangerous, menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang mengerti betapa sulitnya ia harus menjaga identitas miliknya sebagai pembunuh bayaran. Ia tak pernah meninggalkan bukti hidup dan selalu membunuh orang yang membantu pekerjaannya. Namun suatu hari pria ini mendapat tugas untuk membunuh 4 mafia besar di Thailand. Mau tak mau, pembunuh bayaran tersebut membutuhkan bantuan warga lokal untuk membantunya. Tetapi saat ia hendak membunuh warga lokal tersebut, ia justru merasa nyaman dan menjadikan warga lokal tersebut sebagai rekannya. Hingga akhirnya muncul sebuah tragedi yang mengharuskan ia membahayakan nyawanya sendiri. Lantas, bagaimana perjalanan pembunuh bayaran ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sini mulai dengan penjelasan dari seorang pembunuh bayaran bernama Joe yang mengalami kesepian di kehidupannya. Namun ia menjelaskan bahwa itu merupakan salah satu resiko dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Ia tak pernah meninggalkan bukti hidup, serta tak pernah meninggalkan jejak sedikit pun di setiap pekerjaan yang ia selesaikan. Menjadi pembunuh bayaran adalah hal yang menyenangkan sekaligus menyedihkan bagi Joe. Joe selalu melakukan setiap aksinya dengan bersih dan tepat waktu. Ia tak pernah gagal dan tak pernah mengecewakan kliennya. Suatu hari, Joe mendapat telepon yang memberitahu jika dirinya ditawari misi untuk membunuh 4 bos mafia besar di Thailand. Tanpa berpikir panjang, Joe langsung menerima tawaran pekerjaan tersebut dan langsung memesan tiket pesawat untuk terbang menuju Thailand keesokan harinya. Setibanya Joe di Thailand, ia langsung mencari warga lokal yang menurut dirinya sangat layak untuk dijadikan sebagai bala bantuan. Joe mencari warga tersebut di sekitaran pasar. Kemudian, scene menunjukkan tentang seorang pria bernama Kong yang sangat hebat dalam segi menipu serta menarik perhatian banyak orang. Ia sering melakukan hal itu kepada turis dengan dalih menawarkan barang palsunya. Padahal, Kong sedang berusaha untuk mencuri dompet atau barang berharga milik para turis tersebut. Setelah merasa cukup yakin bahwa Kong adalah orang yang tepat, Joe langsung mengajaknya bertemu di sebuah tempat. Di sana Joe hanya mengatakan bahwa pekerjaan yang akan Kong lakukan adalah mengangkut barang dan membawanya. Kong berpikir itu pekerjaan yang sangat mudah. Lalu Joe memberitahu tentang peraturan yang harus Kong patuhi. Dimana jika Joe menelpon dan Kong tak menjawabnya, maka Kong tak akan mendapat bayaran. Dan apabila Kong telat 1 menit saja, ia tetap tak akan mendapat bayaran. Mereka pun membicarakan tentang harga hingga akhirnya kesepakatan terjadi. Kemudian, misi pertama bagi Kong adalah memberikan sebuah uang berbentuk bat yang ia harus berikan kepada seorang penari latar yang berada di sebuah klub. Pada malam harinya, Kong pun pergi ke klub tersebut dan di sana ia ditujukan kepada seorang wanita bernama Aum. Sembari memandangi Aum menari, Kong menunggu kesempatan untuk berbincang dengannya. Dan setelah cukup lama menunggu, Aom menyelesaikan pekerjaannya. Mereka langsung bertemu di belakang klub. Aom membawakan Kong sebuah koper yang harus ia kembalikan kepada Joe. Setelah mendapat koper tersebut, Kong lantas langsung mendatangi Joe di kediamannya. Ia menyerahkan koper tersebut lalu pergi begitu saja. Menunggu panggilan Joe selanjutnya di dalam kediaman Joe, ia perlahan membuka koper tersebut yang ternyata berisi target yang harus ia bunuh. Joe hanya mengingat bagaimana wajah dari targetnya, lalu membakar foto tersebut agar tak meninggalkan jejak. Kemudian, ia mulai membuat sebuah rencana, mencari spot terbaik dan mencari rute yang targetnya selalu melalui rute tersebut. Keesokan harinya, setelah semua persiapan lancar, Joe mulai beraksi. Ia menyetel jamnya sedemikian rupa, lalu mengendarai motornya untuk mengejar target yang saat itu sedang berada di dalam mobil. Di tengah keramaian dengan penampilan misterius, Joe tiba-tiba menghadang targetnya, lalu menembaki mobil tersebut hingga targetnya tewas. Dan setelah itu, Joe menghilangkan semua barang bukti, lalu menghilang. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Joe rupanya mengalami luka. Ia pun menyempatkan diri untuk pergi ke sebuah apotek terdekat. Sesampainya di sana, Joe terkesima dengan salah satu penjaga apotek yang menanganinya.
Wanita yang bernama Fawn itu rupanya tak bisa berbicara, sehingga Joe berusaha untuk memahami setiap gerakan tangan yang Fawn perlihatkan padanya. Disinilah kehidupan Joe mulai berubah. Dari yang awalnya Joe benar-benar tak peduli dengan kehidupan luar, kini ia mulai menyukai seorang wanita. Lalu scene berpindah pada Kong yang saat itu tengah berada di sebuah toko perhiasan. Rupanya Kong juga mengalami jatuh cinta terhadap Aum. Terlihat dari ia yang memberi sebuah cincin padanya. Namun apa yang Kong lakukan rupanya membuat pemilik klub murka. Hingga akhirnya saat Kong sedang hendak membawa koper kepada Joe, ia tiba-tiba dikeroyok oleh penjaga klub yang membuatnya bonyok. Para penjaga klub itu pun hendak membuka dan menghancurkan koper yang Kong bawa. Beruntung Kong berhasil menyelamatkan diri setelah ia menyayat kaki para penjaga klub itu. Lalu ia pergi berlari dan menaiki beca. Saat Kong tiba di kediaman Joe, mukanya telah lebam. Ia meminta maaf karena kejadian itu. Kong menjelaskan bahwa dirinya dikeroyok oleh sejumlah pria yang hendak merampok kopernya. Melihat koper tersebut terbuka, Joe awalnya diam. Ia menyuruh Kong untuk meminum bir di kulkas agar mendinginkan lukanya. Namun saat Kong sedang mengambil bir di kulkas, Joe tiba-tiba menghadangnya dan menodongkan pisau kepadanya. Kong yang terkejut mulai panik, tetapi ia justru meminta Kong untuk segera membunuhnya. Alih-alih membunuh, Joe ternyata malah mengajarkan bagaimana cara Kong menahan segala serangannya. Hingga pada akhirnya Joe mengangkat Kong sebagai muridnya. Ia diajari bagaimana cara waspada dan bagaimana cara mengetahui seorang mata-mata yang mengikuti mereka. Joe memperlihatkan seorang pria berbaju merah yang sedang mengikuti mereka saat mereka sedang berjalan di pasar. Joe juga mengajari bagaimana cara menembak dengan benar. Lalu scene berganti pada Joe yang harus melanjutkan pekerjaannya. Kali ini Kong diikut sertakan ke dalam pekerjaannya, namun hanya sebagai informan saja. Kong memberitahu bahwa target Joe kali ini adalah seorang pria jahat yang sering menyakiti wanita di desa. Ia membawa wanita desa tersebut ke kota untuk diperjualbelikan. Joe yang telah memiliki rencana langsung menargetkan targetnya yang saat itu tengah berada di suatu hotel. Saat targetnya sedang menikmati kolam renangnya, Joe mulai beraksi. Ia menenggelamkan targetnya di bawah hingga ia tak bisa bernafas dan tewas di dalam kolam renang. Sementara Joe menghilang begitu saja layaknya ninja. Keesokan harinya, berita langsung menyiarkan terkait kematian tersebut yang membuat beberapa pihak cukup senang, termasuk orang-orang yang merasa dirugikan oleh mafia tersebut. Hidup berlanjut, di mana Joe yang masih mengajari Kong cara mempertahankan diri dengan baik, tiba-tiba memikirkan kembali keberadaan Fawn. Ia pun memutuskan untuk menghampiri dirinya di apotek. Dengan penuh rasa malu, Joe meminta tolong kepada rekan Fawn untuk memberitahu bahwa dirinya mengajak Fawn untuk makan malam. Awalnya, Joe ragu Fawn akan menerimanya. Namun ternyata Fawn bersedia untuk ia ajak makan malam. Dan pada malam itu, mereka menghabiskan waktu berdua. Dimulai dari makan malam yang membuat mereka berdua senang, hingga Joe yang menonton Fawn menari di sebuah kuil. Kehidupan Joe benar-benar berubah. Dari yang awalnya tak mau berinteraksi dengan siapapun, tetapi siapa sangka kini Joe justru mencintai seorang wanita dan memiliki seorang murid. Bahkan Joe menghadiahi Kong sebuah sepeda motor untuk ia gunakan kencan bersama Aum. Kong pun langsung pergi ke klub untuk menemui Aum yang sedang bekerja. Di sana Aum memberi nomor ponselnya agar Kong menghubunginya. Tetapi ternyata pergerakan Kong diawasi oleh penjaga klub. Mereka pun mengikuti Kong yang saat itu hendak membawa koper milik Joe. Joe yang sedang bersama Fawn berkeliling pasar tiba-tiba mendapat telepon dari Kong. Kong memberitahu bahwa ia sedang diikuti oleh seseorang. Mendengar hal itu, Joe langsung menyuruh Kong untuk menemuinya di stasiun kapal. Joe berpamitan terlebih dahulu kepada Fawn. Lalu ia menyuruh Kong untuk segera membuka tas tersebut dan meninggalkannya di tepi jalan. Beruntung, Kong berhasil selamat dari kejaran para penjaga klub tersebut. Kemudian mereka membawa tas yang Kong bawa dan mengembalikannya kepada bosnya. Setelah bosnya menerima tas tersebut, Joe menelponnya. Ia mengatakan jika dirinya masih mengirimi orang-orang untuk mengejar Kong. Maka Joe akan membunuh istrinya. Mafia itu terdiam. Lalu Joe menutup teleponnya dan ia menemui Fawn kembali untuk menikmati malam itu. Joe benar-benar menikmati setiap momen bersama Fawn. Bahkan Fawn telah memperkenalkannya kepada ibunya sendiri. Di sana ibu Fawn bertanya terkait pekerjaan yang sedang Joe jalankan.
Karena kebingungan, Joe hanya menjawab jika ia adalah seorang perbankan. Di malam itu, Vaughn dan Joe mulai saling jatuh cinta satu sama lain. Keesokan harinya, Joe harus kembali bekerja. Ia telah mendapati informasi dari targetnya, dan Kong memberitahu tentang di mana sebuah pasar apung yang berada di Thailand. Karena tak mengetahui lokasi tepatnya, akhirnya Joe memutuskan untuk membawa Kong ke pasar apung tersebut. Setibanya di sana, Joe meminta Kong untuk menyewa sebuah perahu, sembari mengamati serta memantau pergerakan targetnya. Joe telah siap dengan senjata yang ia sembunyikan di dalam bunga yang tertera di depan perahu. Namun saat Joe memiliki kesempatan untuk membunuh, ia tiba-tiba menyadari bahwa mereka berdua juga ternyata telah diincar oleh anak buah mafia tersebut. Akhirnya Joe memutuskan untuk meminta Kong memutarbalikkan perahu, hingga akhirnya mereka berdua tertangkap basah. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara Joe dan targetnya. Mereka berdua berusaha untuk menembak satu sama lain. Karena sulit menembak di perahu dengan kecepatan cukup tinggi, Joe meminta perahu untuk menepi. Ia berlari sedikit demi sedikit lalu melompat ke arah perahu milik targetnya. Di sana Joe memotong tangan pria tersebut menggunakan mesin kapal, lalu membunuhnya hingga tewas. Melihat untuk pertama kalinya Joe membunuh seseorang membuat Kong cukup ketakutan. Namun itu semua terlupakan ketika keesokan harinya Joe kembali menghabiskan waktu berdua bersama Vaughn. Vaughn mengajak Joe untuk berdoa di sebuah kuil sesuai dengan agama yang Vaughn anut. Setelah berdoa, mereka sama-sama saling mengharapkan apa yang mereka inginkan. Kemudian mereka berlanjut dengan berjalan kaki. Saat di tengah perjalanan, Vaughn tiba-tiba berhenti dan memberikan Joe sebuah kertas. Kertas itu berisi tulisan yang memberitahu bahwa Vaughn bahagia bersamanya. Vaughn pun berjalan terlebih dahulu di depan Joe. Namun tiba-tiba beberapa orang pria datang dan menghadang Joe dengan senjata. Joe kebingungan. Di satu sisi lain, ia ingin menyelamatkan nyawanya. Tetapi di satu sisi pula, ia tak ingin Vaughn tahu bahwa dirinya adalah pembunuh. Karena kesulitan menghadapi dua pilihan, akhirnya Joe memutuskan untuk membunuh kedua pria itu, hingga darah dari salah satu pria yang Joe bunuh mengenai baju yang Vaughn kenakan. Saat Vaughn menoleh, ia melihat Joe tengah terdiam di antara dua mayat pria itu. Vaughn ketakutan. Ia langsung pergi begitu saja meninggalkan Joe. Setelah kejadian itu, Vaughn benar-benar menghilang. Joe yang berusaha mencarinya dan menjelaskan apa yang terjadi tak bisa ia lakukan karena Vaughn terus menghindarinya. Kini kehidupan Joe mulai kembali berubah. Ia menghindari percakapan antara Kong, dan kini batasan antara mereka hanyalah sebatas bos dan anak buah. Kong seperti biasa memberikan tas kepada Joe. Saat Joe telah membuka tas tersebut, ternyata target yang ia harus bunuh bukanlah seorang mafia, melainkan seorang politisi. Ya, pekerjaan yang cukup sulit bagi Joe. Ia pun memberitahu kliennya bahwa dirinya menginginkan biaya yang lebih untuk membunuh seorang politisi. Klien Joe tak terima, tapi Joe mengancam mereka hingga akhirnya ia menyuruh salah satu anak buahnya untuk memberi pelajaran. Saat itu Kong telah kembali memberikan tas yang berisi perlengkapan untuk Joe membunuh. Di satu sisi ternyata Aom, wanita yang Kong sukai, tengah diancam. Para anak buah mafia yang bernama Surat itu meminta Aom untuk menyuruh Kong bertemu dengannya. Kong yang mendengar isak tangis dari Aom dengan cepat menghampirinya. Namun sesampainya di sana, ia justru melihat Aom tengah ditawan. Dengan terpaksa Kong tak bisa melakukan apa-apa, sehingga ia ikut ditawan dan diinterogasi terkait keberadaan Joe. Keesokan harinya, Joe saat itu telah berada di dalam posisinya untuk membunuh politisi yang telah ia targetkan. Kebetulan di hari itu politisi tersebut ternyata sedang mengadakan parade di kota yang melibatkan banyak sekali orang. Sebenarnya Joe telah memiliki kesempatan untuk membunuh, namun ia tiba-tiba teringat akan perkataan Kong yang memberitahu dirinya jika politisi itu sama dengan dirinya, selalu memerangi orang yang jahat dan membantu orang-orang miskin. Karena teringat akan perkataan Kong, Joe memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Namun sayang, ternyata posisinya diketahui oleh para polisi yang telah bersiap mengamankan politisi tersebut. Akhirnya Joe tertangkap basah. Beberapa polisi langsung berusaha mengerubungi Joe. Tetapi Joe masih beruntung karena ia masih bisa berusaha untuk kabur dan pergi ke kediamannya.
Setibanya di kediaman, Joe langsung mengambil semua barang-barangnya dan berniat untuk meninggalkan Thailand. Tetapi anak buah surat telah berada di dalam, berusaha menangkap Joe untuk mereka serahkan kepada bos mereka. Joe yang saat itu menyadari keberadaan mereka langsung bersiap siaga. Ia melemparkan 2 kaleng cat yang telah didesain sedemikian rupa untuk menjadi bom. Dan tak lama kemudian bom pun meledak, menewaskan mereka semua dan membakar habis rumah milik Joe. Mengetahui jika ini semua adalah perbuatan Surat, Joe langsung dengan cepat pergi ke tempat di mana Surat berada. Di sana, ia menawan salah satu anak buahnya agar Joe bisa masuk ke dalam. Setelah berada di dalam, Joe dengan cepat membunuh kedua penjaga yang berada di area pintu. Lanjut, Joe bergegas masuk ke dalam. Di tengah kegelapan, Joe berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan membunuh beberapa anak buah Surat yang jumlahnya cukup banyak. Perjuangan Joe masih berlanjut, hingga akhirnya ia bertanya kepada salah satu anak buah Surat terkait keberadaan Kong. Anak buah Surat itu menjawab jika Kong berada di atas. Akhirnya Joe pergi ke atas untuk menghadapi anak buah Surat yang terakhir. Di sana tangan kanan Surat beserta beberapa anak buahnya telah siap menghadang Joe yang beringas. Namun mereka lupa jika Joe adalah pembunuh bayaran. Ia dengan begitu mudahnya membantai mereka semua. Bahkan Joe meledakkan bom yang anak buah Surat pegang, tepat di depan perutnya. Berhasil membunuh seluruh anak buah Surat, Joe dengan cepat menjemput Kong dan Aom di sana. Joe memberitahu Aom dan Kong jika dirinya masih memiliki satu pekerjaan tersisa, yaitu mengejar Surat. Joe pun langsung keluar berusaha untuk mengejar Surat yang saat itu sedang berusaha untuk kabur. Lantas Joe mengambil sebuah mobil untuk mengejarnya. Di tengah padatnya kota, ternyata polisi telah menerima informasi terkait pembunuhan tersebut. Mereka pun langsung mengejar keberadaan Joe yang sedang berusaha menangkap Surat. Di tengah kepungan polisi, Joe berhasil membunuh anak buah Surat dan kini hanya tersisa Surat yang berada di dalam mobil. Dengan kondisi terkepung dan berada di tempat di mana untuk pertama kalinya Vaughn mengetahui jika Joe membunuh, ia tak memiliki jalan lain selain bunuh diri. Joe pun langsung menodongkan senjata ke arah kepalanya, lalu ia membunuh dirinya sendiri beserta Surat hingga tewas. Tamat.